Selamat datang lagi di sesi deep dive kita. Kali ini nih kita mau bongkar materi yang Anda bagikan soal incidental teaching. Atau pengajaran incidental ya namanya. Sepintas tuh kayaknya cuman manfaatin momen sehari-hari aja gitu. Tapi ternyata ini strategi yang cukup spesifik ya. Fokus kita mau gali nih, gimana sih metode ini bisa efektif buat bantu kembangin omongan anak. Dari materi Anda kelihatan ini bukan sekedar ikut arus momen aja, tapi teknik yang terstruktur. Seringnya dipakai di konteks intervensi perilaku kayak ABA gitu ya, Applied Behavior Analysis, yang fokusnya ke perubahan perilaku lewat penguatan. Nah, misi kita hari ini, kita ekstrak intinya, langkah-langkahnya gimana, dan kenapa kok ini dianggap manjur. Langsung dari sumber Anda. Oke, mari kita mulai bongkar. Tepat sekali. Kalau mau diringkas nih ya, kunci yang mungkin agak kontraintuitif dari metode ini, seperti yang ditekankan di sumbernya, itu adalah pembalikan peran. Jadi bukan orang dewasa yang mulai atau ngedikte gitu. Tapi kita sengaja nunggu inisiatif dari anaknya. Bisa permintaan, bisa komentar. Baru setelah itu, kita respons. Tapi caranya mancing mereka biar pakai bahasa yang ya sedikit lebih banyak atau lebih pas lah dari yang awal mereka pakai. Jadi nggak langsung kita kasih apa maunya. Menunggu ya kuncinya, itu menarik. Jadi ada semacam protokol atau langkah-langkahnya gitu ya, nggak sekedar nunggu pasif aja. Betul-betul, ada alurnya. Sumber Anda itu jelasin ada 4 langkah utama yang jadi kayak tulang punggung incidental teaching ini. Pertama, anak memulai. Ini krusial banget. Inisiasinya bisa macam-macam loh. Bisa ngomong langsung, bisa isyarat, nunjuk, pakai gestur, narik tangan kita, atau bahkan pakai sistem gambar kayak PEX itu buat nyatain maunya apa. Contoh paling gampang yaitu, anak nunjuk mainan di rak tapi nggak nyampe. Oke. Jadi anak udah inisiatif duluan nih. Langkah kedua apa dong? Kedua, dewasa meminta elaborasi. Nah, di sini peran aktif kita masuk. Bukannya langsung kasih, kita pancing dulu respon yang lebih bagus. Caranya bisa halus, kayak kontak mata sambil naikin alis gitu, nanya tanpa suara, atau lebih jelas, tanya verbal, kamu mau apa? Atau bisa juga kita kasih contoh verbalnya, bilang dong, saya mau kereta, misalnya gitu. Jadi kita kasih pancingan ya? Iya, pancingan. Terus yang ketiga, anak merespons lebih baik. Idealnya nih, anak bakal ngasih respons yang selangkah lebih maju dari awalnya tadi. Misalnya tadi cuma nunjuk, sekarang ya coba sebut namanya eta atau kereta, atau dari 1 kata jadi 2 kata. Targetnya disesuaikan sama kemampuan anak saat itu, nggak perlu lompat jauh. Oh, jadi nggak harus langsung sempurna ya. Yang penting ada peningkatan gitu. Persis, sedikit lebih baik aja udah cukup, dan itu nyambung ke langkah keempat. Dewasa memberikan akses ke benda aktivitas yang diinginkan. Begitu anak kasih respons yang sedikit lebih baik tadi, sesuai target kita, permintaannya langsung dipenuhi. Ini penting banget. Ini jadi penguat positif yang efektif banget, karena anak langsung dapat apa yang barusan dia komunikasikan dengan usaha lebih itu. Hubungan sebab akibat langsung ya antara usaha komunikasi yang lebih baik sama hasilnya. Terus ada catatan penting juga nih di materi Anda. Prompt atau bantuan dari kita, orang dewasa, itu perlu dikurangi pelan-pelan ya, biar anak makin mandiri komunikasinya, gitu kan? Oh, itu krusial banget. Proses fading namanya. Ngurangin bantuan itu. Kalau nggak, nanti anaknya tergantung terus sama prompt. Sumber Anda nggak sih contoh sehari-hari yang bagus deh. Misalnya anak tadi yang pengen kereta di lemari tapi nggak nyampe. Kita nggak langsung ambilin. Kita tunggu dulu, mungkin lihatin dia, kontak mata. Kalau dia cuma nunjuk atau merengek, kita pancing. Oh, mau apa? Kereta ya? Pas dia berhasil bilang kereta, nah baru kita kasih mainannya. Jadi ada usahanya dulu. Atau contoh lain yang juga sering kejadian nih dari materi ini. Anak lagi minum jus, sadar nggak ada sedotannya. Mungkin dia cuma, atau kelihatan bingung. Guru atau orang tua nunggu bentar. Anak mungkin bilang, atau apa gitu. Nah, kita respons, kenapa, perlu apa? Anak jawab, dotan, atau sedotan. Baru kita kasih. Intinya di proses nunggu inisiatif sama mancing respons yang sedikit lebih baik itu. Contoh tadi bagus banget buat situasi sehari-hari ya. Sumber ini juga kasih skenario yang lebih terstruktur gitu. Mungkin buat setting terapi ya. Kayak gini nih, misalnya pas main balok. Anak nunjuk tumpukan balok. Terapisnya nahan diri dulu, terus nanya, mau apa? Anak mungkin bilang balok. Nah, baru dikasih baloknya buat main. Outputnya apa? Anak belajar hubungan kata sama permintaan. Terus, pas waktu snack, anak nunjuk kotak biskuit.
Terapisnya bisa kasih contoh kalimat. Bilang, saya mau biskuit. Anak niru, mau biskuit atau saya mau kit. Udah bagus, langsung dapat biskuitnya. Kelihatan kan, dari mungkin cuma nunjuk atau satu kata, jadi coba bikin kalimat pendek. Iya, ada progresnya ya. Betul. Satu lagi nih di taman bermain. Anak narik tangan kita ke arah ayunan. Terapis atau orang tua kasih contoh. Bilang, mau ayun. Begitu anak coba ngomong ayun atau mau ayun, walau belum sempurna, langsung kita dorong di ayunan. Jadi dia belajar minta aktivitas pakai kata-kata, bukan cuma narik-narik aja. Simple tapi kayaknya ngena banget ya. Bener sekali. Yang bikin ini berhasil, dan ini ditekankan terus di materinya, itu kombinasi beberapa hal kunci. 1. Orang dewasa secara sadar nunggu inisiatif. 2. Target respons anak dinaikinnya dikit-dikit aja, nggak bikin frustrasi. Dan yang nggak kalah penting, ini semua kejadiannya pas lagi ngapain kek? Aktivitas atau rutinitas yang alami dan seru buat anak. Bukan sesi latihan yang kaku gitu loh. Jadi manfaatin motivasi anak itu sendiri. Oke, jadi kalau disimpulin ya, incidental teaching ini intinya soal ngerancang kesempatan belajar bahasa tapi secara sistematis di dalam kegiatan natural sehari-hari. Kuncinya di inisiatif anak sama peningkatan target komunikasi yang bertahap. Ngubah momen biasa jadi momen belajar yang kuat ya. Betul. Anda nangkap esensinya dengan baik. Ini soal ngelihat interaksi sehari-hari itu sebagai lahan subur lah buat numbuhin komunikasi anak. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda renungkan dari materi ini. Mengingat inti teknik ini kan menunggu inisiatif dan mendorong elaborasi sedikit demi sedikit ya. Coba deh pikirin, gimana prinsip menunggu jeda dan minta klarifikasi atau sedikit detail lebih ini bisa Anda terapin dalam komunikasi Anda sendiri. Mungkin nggak cuma ke anak-anak aja, tapi juga dalam obrolan lain untuk mancing pemahaman atau ekspresi yang lebih kaya dari lawan bicara Anda. Ya, sesuatu buat dipikirkan aja sih.